Pemirsa TVR Parlemen, untuk menjadi seorang anggota DPR ini tentunya harus dikenal oleh masyarakat, khususnya di daerah pemilihan atau di dapilnya. Dan juga untuk memperkenalkan dirinya itu banyak sekali caranya. Bisa ada juga yang pasang baliho, kemudian juga ada yang datang ke kegiatan-kegiatan sosial, ada juga yang membranding dirinya sendiri di media sosial. Dan juga ini ada salah satu nih anggota yang menarik saat berkampanye hingga dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI dan bahkan datang ke pelantikan anggota DPR ini menggunakan kostum Ultraman, yaitu Bapak Jamaludin Malik dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 2. Pak Malik, terima kasih sudah hadir. Ini saya panggilnya Pak Malik atau Pak Ultraman ya? Bebas. Bebas saja Pak ya. Baik, kita Pak Malik saja Pak. Ya. Pak, bisa diceritakan nggak Pak? Kalau misalkan saya melihat dari sosial media Pak Malik ini banyak sekali aktivitas-aktivitas Bapak itu yang menggunakan Ultraman saat berkampanye. Bahkan saat pelantikan kemarin, Bapak datang menggunakan kostum Ultraman. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Yang pertama, alasannya kita cari media pengenalan yang murah. Oke. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh calon legislatif. Ada yang bagi sembako, ada yang macam-macam. Yang jelas kita buat semurah mungkin. Ya, yaitu dengan cara konten-konten yang lucu-lucu. Yang harapannya disukai masyarakat. Karena memang sudah eranya kan Pak sekarang dengan konten-konten yang ringan disukai masyarakat seperti itu. Yang terbukti kita kuasai FYP di waktu pemilu. Jadi masyarakat dapil saya kalau buka HP pasti ketemunya saya. Itu yang pertama yang saya lakukan, strateginya harus kuasai HP mereka. Kuasai HP mereka. Karena gini, misalnya kita buat reuni aja, ya, teman-teman reuni itu pun pasti pegang HP. Padahal lama nggak ketemu, ya kan? Pasti yang dipegang HP-nya. Saya kuasai HP-nya. Kebetulan algoritma TikTok itu yang kita mainkan itu kan dia kan tidak harus memfollow untuk bisa melihat. Betul. Tinggal di scroll aja udah langsung muncul. Kalau sudah FYP itu sudah pasti naik terus. Nah, konten-konten kita ada yang ditonton sampai 50 juta orang loh. 50 juta orang. Ada sampai 50 juta orang. Nah, di situ menjadikan media sosial ini berpengaruh terhadap suara di pemilihan. Makanya karena gini, untuk pemilihan presiden biasanya masyarakat itu sudah ada di dalam hatinya pilihan. Kalau presiden, sudah kenal gitu. Kalau untuk DPRD biasanya yang nyalon itu orang-orang terdekatnya. Tetangganya. Tapi kalau untuk DPR RI, menurut survei yang kita lakukan, masyarakat mayoritas tidak kenal siapa yang dipilih. Nah, maka dari itu kita serobot itu dengan cara pengenalan. Karena apa? Tim sukses yang dibentuk oleh kompetitor tidak mungkin bisa menyentuh menyeluruh. Ya, jadi kita ambil yang silent majority itu. Yang masih belum menentukan pilihan. Iya, supaya kita tidak terbebani dengan biaya kampanye yang tinggi. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan kemarin dan alhamdulillah 120.000 suara, Mas. Pak. Tapi saya penasaran ini kenapa harus Ultraman, Pak? Ini kan banyak superhero lain. Juga ada misalkan ada Iron Man, ada Superman, ada Spiderman. Kenapa Bapak harus Ultraman nih, Pak? Yang sudah mungkin orang mengenalnya ini sudah zaman dulu gitu Pak, film zaman dulu gitu Pak. Ya kenapa yang muncul adalah Ultraman? Yang pertama, Ultraman itu superhero yang wajahnya lucu. Kalau kita lihat Spiderman itu kan keren ya. Tapi kalau Ultraman kalau kita lihat topengnya itu udah lucu dan no ekspresi. Apalagi datar banget gitu. Apalagi kalau udah wajah seperti Ultraman terus joget-joget Pak. Iya lucu itu. Lucu, pasti orang pada seneng. Dan penonton film Ultraman rata-rata itu sudah memiliki hak pilih. Jadi film episode filmnya kan sudah tidak ada. Kalau Spiderman masih ada terus. Kalau Iron Man masih ada terus. Tapi kalau Ultraman episodenya kan sudah nggak ada. Memang masyarakat yang udah siap memilih. Monsternya kan nggak ada. Jadi dia tidak ada episode, orang kan rindu. Jadi Ultraman ini karena gabut, dia tidak ada monster, jadi dia nyalek gitu. Jadi sudah tidak ada monster, akhirnya nyalek aja. Gitu. Dia untuk menjadi superhero buat masyarakat. Nah, ada juga strategi yang menarik nih pemirsa. Saya mengikuti sosial media dari Pak Malik ini, ada
kaos hunter atau sarung hunter nih. Iya, Nah, itu betul. bisa diceritakan itu kenapa harus Ultraman menyembunyikan kaos ataupun sarung di semak-semak atau di dekat jembatan itu kenapa tuh, Pak? Karena gini, kita kalau buat kaos satu truk, kita bagikan dalam satu waktu, 5 menit habis. Oke. Dan satu truk kaos itu butuh duit 350 juta. Itu 5 menit sudah habis kalau kita bagikan secara normal gitu loh. Iya. Dan itu yang tahu kalau kaos itu dibagi hanya yang menerima. Yang tidak menerima dia tidak tahu. Iya. Nah, maka dari itu kita buat itu menjadi sebuah konten kompetisi. Iya. Siapa yang berhasil menemukan itu, Iya. dia dapat kaosnya dan kita konten. Oke. Dan tujuannya ada 2. Yang pertama untuk dilihat orang, yang kedua untuk menyasar seluruh desa yang ada di dapil saya. Oke. Jadi Ultraman itu mendatangi semua desa. Oke. Sehingga para pengguna media sosial, dia akan senang saat desanya kesorot. Iya. Wah, ini desa saya gitu. Iya. Ultraman sudah masuk sini, ini desa saya gitu ya. Ya, ini desa saya. Jadi dia akan merasa bahwa wah, desa saya masuk TikToknya Pak Jamaluddin. Iya. Itu. Jadi di samping kita ekspos secara tidak langsung bagaimana kondisi desa tersebut, kita juga bisa membuat masyarakat itu mendapatkan kaos dengan cara yang tidak mudah. Oke, jadi intinya tuh Ya, biar ada effort. modal sedikit tapi secara exposure itu dapat banyak, Pak ya. Iya, betul. Oke. Effortnya itu. Oke. Ya, dia harus punya effort. Saya juga pertama ini ada yang cari nggak ya, mau kaos partai kan kaos begitu kan itu. Iya. Ternyata wah luar biasa. Jutaan juga yang nonton. Oke, dan kalau saya pantau juga Bapak Ultraman ini membagikan kayak sembako. Iya, Itu berarti banyak banget Ultraman dong, Pak, di Jepara itu, Pak. banyak. Banyak Ultraman Bapak sebar memang di daerah di Betul. pemilihan Bapak itu ya. Betul. Oke. Jadi dalam satu waktu misalnya ada 10 kegiatan, kita bisa datang ke 10-10-nya. Jadi nggak harus menunggu satu orang Pak Malik ini datang ke acara Tidak harus. itu tidak. Jadi Tidak bisa harus. 10 Ultraman disebar. Contoh hari ini. Oke. Yang terjadi kemarin itu daerah saya itu ada kekeringan. Jadi saya beli truk tangki air untuk membagikan ke masyarakat Ultraman yang datang. Oke. Tidak harus saya kan? Jadi Bapak tetap di Jakarta, Tetap Jakarta. tapi bantuannya tetap Ya, mereka melayani masyarakat. pelayanan terhadap Betul. masyarakat tetap dapat. Jalan terus. Oke, Pak, kita bergeser sedikit terkait dengan saya ingin mengulik latar belakang Bapak nih sebelum menjadi anggota DPR. Berdasarkan informasi yang saya terima nih, Bapak pernah menjadi kuli panggul. Iya, betul. 30.000 satu hari, betul Pak? Per hari. Itu kisahnya seperti apa Pak, latar belakang Bapak Nah, jadi gini Mas, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama itu kalau orang tua susah, pasti ikut susah. Oke. Jadi waktu saya lulus sekolah, lulus SMA itu, bapak ibu saya tidak punya biaya untuk menguliahkan saya. Oke. Saya lulus SMA itu juga penuh perjuangan. Oke. Setiap bayar SPP, ibu saya itu ngutang orang. Oke. Setiap bayar SPP, ibu saya ngutang orang. Iya. Dan sebelum itu, dari saya kecil, bapak ibu saya tidak memiliki rumah, Mas. Dari kecil, Pak? Dari kecil sampai detik ini, ibu saya itu belum punya rumah. Baru tak belikan di tahun 2015 itu. Oke. Jadi pertama kali saya bekerja, saya dapat uang, saya tidak mau nikah. Itu yang kuli panggul itu, Pak? Mau Ya, bekerja pertama kali? Sudah jadi pedagang. Sudah jadi pedagang? Sudah jadi pedagang, Oke. kan 2015 itu. Oke. Jadi saya mengumpulkan uang untuk belikan bapak ibu saya rumah. Karena waktu kecil, setiap tahun kita selalu pindah-pindah, Mas. Jadi bapak saya itu Senin di Kudus, kadang di Jepara, itu pindah-pindah. Oke. Karena apa? Tidak memiliki rumah. Dan rumah yang ditempati sama bapak ibu saya itu bukan rumah yang yang layak, itu bukan. Oke. Jadi pernah di desa Jetak Kembang Kudus, Iya. itu bapak itu ngontrak rumah yang bekas kandang ayam. Asli. Jadi rumah itu dari gedek, tahu gedek, anyaman bambu. Iya, tahu, Pak. Dari anyaman bambu luasnya paling 3 kali 4. Oke. Itu kalau hujan pasti kebocoran. Bocor. Pasti kebocoran. Atap di alas Lantai alasnya alas tanah. Tanah kering Iya. seperti itu, Pak. Dan yang paling parah, di belakang rumah bapak ngontrak itu ada WC umum. Kalau WC umum di sini ya WC ya, kalau di sana namanya waktu itu jumbleng. Iya. Ya nanti cari ya jumbleng itu seperti apa. Iya. Jadi setiap ada orang buang hajat pasti bau. Itu masa kecil saya, TK saya masih ingat bapak saya sebegitu susahnya. Oke. Bapak saya jualan lontong tahu di Menara Kudus. Iya. Itu pernah dalam satu hari sering sekali, cuman laku 1 piring.
Itu kalau rezeki belum dibuka ya, kayak gitu Mas. Gitu. Oh, jadi saya lulus SMA, mau tidak mau yang saya lakukan adalah meringankan beban bapak ibu saya. Saya punya adik yang masih sekolah 2 orang. Saya bekerja seadanya. Saya bekerja apapun. Yang jelas saya bisa kirim uang untuk ibu saya. Membantu ya Pak setidaknya Pak ya. Jadi waktu itu saya dapat penghasilan 30.000 per hari. Itu saya kerjanya habis maghrib sampai jam 8 pagi, Mas. Habis maghrib malam Pak ya? Iya, pasarnya malam hari. Jadi siang sekolah? Ya, itu sudah lulus SMA. Sudah lulus SMA. Yang mau kuliah tapi nggak bisa tadi maaf ya? Nggak bisa, betul. Jadi uang itu selalu saya kirim untuk orang tua saya. Sehingga nanti Mas bisa cek, badan saya tinggal tulang sama kulit saja. Jadi itu karena rasa cinta saya kepada orang tua saya. Mungkin dengan itu Allah memberikan saya kemudahan sampai detik ini. Makanya kayak jadi DPR ini Mas, saya juga nggak nyangka. Kalau saya jadi ini saya nggak nyangka. Benar-benar nggak nyangka. Jadi Allah itu memberikan saya banyak keajaiban. Yang pertama ya, saya itu kalau waktu jadi kuli itu saya nggak pernah mampu beli makan. Saya itu mampir ke tempat bos-bos biar dikasih makan. Misalnya jam 12 siang itu jatah makan saya itu. Terus demi Allah ya, saya cerita lagi. Waktu nunggu bos saya itu truknya datang, kita itu tidurnya di sak. Sak itu di kardus yang digelar, Pak? Sak itu tempat wortel. Nah, itu digelar kita tidur di situ nunggu dagangan datang. Kadang dagangan datangnya jam 9. Kadang jam 8. Bahkan malam mingguan pun kita tidak pernah, Mas. Jadi semua uang saya berikan untuk orang tua saya. Dari situ mungkin Allah kasihan sama saya. Sehingga saya dikasih kecelakaan, bisa disut. Kaki saya ini cacat yang kanan ini. Nah, kaki saya ini cacat karena saya kecelakaan. Dari sinilah saya keluar dari pasar. Saya keluar jadi kuli karena musibah ini. Sehingga Allah mengangkat derajat saya sampai sekarang ini, Mas. Baik, Pak Malik. Kita akan kulik lebih dalam lagi terkait dengan kisah Pak Malik ini sampai bisa menjadi anggota DPR RI. Tentunya setelah ini tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, masih dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama Ultraman yang sempat viral di mana-mana yang masuk ke parlemen nih pemirsa. Saya akan bertanya langsung nih Pak. Kan Bapak waktu itu jatuh dan akhirnya kaki harus seperti yang tadi sudah Bapak tunjukkan kepada kami. Dan juga Bapak gara-gara tersebut juga keluar menjadi kuli. Nah, makanya itu Bapak saat keluar dari kuli itu sejak kapan tuh Pak? Terus untuk ke profesi yang baru tuh Pak? Nah, jadi selama saya bekerja, bahkan saya sampai tidak berani mengenal perempuan. Itu karena saya punya orang tua yang hidupnya susah. Jadi semua hasil kerja saya dari 2007 lulus SMA itu sampai 2011 saya kuli itu sampai selesai itu. Bapak kuli 4 tahun Pak berarti Pak? Kuli jalan 5. Jalan 5 tahun. Ya. 2012 awal saya keluar dari pasar karena kecelakaan ini. Dan selama 5 tahun itu tidak pernah saya menikmati hasil kerja keras saya sendiri. Sebagai kuli. Karena semuanya full saya berikan ke orang tua saya untuk nyekolahkan adik-adik saya dan untuk bayar hutang bapak ibu saya. Jadi dari situ mungkin Allah memberikan saya ridho. Sehingga saya diberikan kecelakaan itu, saya keluar 2012 dari pasar, sehingga saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Apa itu Pak? Jadi saya waktu itu sales. Sales keliling, salah satu perusahaan keuangan. Itu ada yang ngajak? Dari Inggris, yang ngajak teman saya SMA. Waktu itu teman saya SMA lihat saya, keadaan saya terkapar karena kaki saya patah itu. Saya 1 tahun kan enggak kerja, Mas. 1 tahun enggak kerja. Saya itu punya utang zaman dulu ya, itu 55 juta. 55 juta, Itu untuk membiayai adik sekolah dan orang tua saya. Padahal saya belum nikah waktu itu. Kan itu. Nah, jadi saya diajak teman saya untuk kerja jadi sales itu. Dan saya lakukan itu
Saya kerja keras yang malam, nggak ada liburnya. Oke. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam setiap hari. Oke. Karir saya meningkat, sehingga saya punya relasi yang sangat bagus dari situ. Oke. Jadi dari relasi itu, pola pikir saya berubah. Cara kerja saya berubah. Wawasan tentu berubah. Wawasan berubah, semuanya berubah. Sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini, Mas. Oke, ya. Pak. Tapi sebelum Bapak terjun ke dunia politik nih, Pak. Ini di DPR ini kan dunia politik. Iya. Saya dapat info bahwa Bapak ini dulunya malah justru membenci politik. Iya. Kenapa alasannya, Pak? Jadi yang ada di pikiran saya itu satu kata, pembohong. Oke. Oke. Karena apa? Setiap saya memilih, setiap saya berjuang untuk orang, setelah mereka jadi lupa. Oke. Itu yang terjadi. Pernah ada kasus? Sering. Oke, seperti apa contohnya, Pak? Seperti contoh, di desa saya itu ada, saya sendiri, waktu itu menolak adanya gardu induk bertegangan tinggi. Oke. Gardu induk itu kabarnya digunakan untuk mensuplai pabrik-pabrik yang ada di desa tetangga. Oke. Gitu. Dan itu menurut saya dampaknya itu akan negatif ke kampung saya. Untuk yang gardu induk tegangan tinggi. Oke, yang terdampak. Ya, satu kampung saya itu rumahnya dekat rumah saya. Oke. Saat itu saya dukung salah satu pejabat. Dia berjanji kita tidak akan teruskan gardu itu. Ternyata saat dia jadi justru malah diteruskan. Oke. Nah, dari hal-hal semacam itu, saya merasa bahwa saya harus maju sendiri. Maju sendiri. Saya harus maju sendiri, saya harus nyalon sendiri, saya harus jadi DPR supaya saya bisa membantu banyak orang. Oke. Kenapa? Bapak saya, ibu saya, dari saya kecil hidup susah. Oke. Tidak pernah sekalipun saya melihat bapak ibu saya dapat bantuan. Itu kenapa, Pak? Kan bukannya biasanya sudah terdata misalkan dari RT atau dari RW itu, kalau misalkan kebanyakan ada ya, Mas, prasejahtera kebanyakan itu yang didata itu orang-orang terdekat yang mendata. Oke. Itu rahasia umum. Jadi berdasarkan kedekatan aja, kedekatan Pak? aja rata-rata. Banyak orang yang tetangganya hidupnya susah, yang satu hidupnya lebih enak, yang dapat malah yang ini. Oke. Kita sebut oknum saja, Pak, ya? Itu. Oke. Oknumnya terlalu banyak. Oke. Bapak saya tidak pernah dapat bantuan apapun. Oke. Sehingga dari situ muncul motivasi saya untuk membela hak-hak orang-orang yang dulunya hidupnya sama seperti bapak ibu saya. Oke. Jadi di situ Bapak memutuskan untuk menjadi anggota DPR. Iya. Bapak sebelum DPR RI, DPRD dulu atau langsung DPR RI? Saya itu belum pernah nyalon RT aja belum pernah. Oke. Nyalon DPRD belum pernah. DPR provinsi belum pernah. Saya belum pernah nyalon apapun. Oke. Pertama kali saya nyalon DPR itu langsung DPR RI. Oke. Dan saat saya daftar, semua partai menolak saya. Itu tahun 2023, bulan April, masih ingat saya. Masih ditolak semua? Semua partai. Saya masuk ke partai yang warna-warni. Iya. Ditolak. Karena saya disuruh belajar dulu nyalon di DPRD. Oke. Saya tidak mau. Karena apa? DPRD itu jangkauannya kecil. Iya. Tapi kalau DPR RI, kita jangkauannya seluruh masyarakat Indonesia bisa kita bantu. Iya. Bener, itu semua partai, itu tidak ada yang menerima, Mas. Asli. Terus habis itu saya kan punya guru spiritual. Namanya Bib Ja'far Al-Kaf yang sudah meninggal. Oke. Beliau punya adik namanya Bib Bidin Al-Kaf. Saya ke tempat beliau belum apa-apa, saya baru sowan. Mas Malik nanti ikut umroh ya. Tiba-tiba diajak umroh? Tiba-tiba dia ajak umroh. Bulan Mei saya berangkat umroh. Oke. Saya berangkat umroh bulan Mei, lalu saya belum cerita ke beliau, ke Bibidin Al-Kaf itu, kalau saya pengen nyalek tapi nggak dapat partai. Iya. Jadi saya pas dapat partai itu sudah syukuran. Pas dapat partai, syukuran saya ke Mekah lagi. Oke. Ya ini pas awal ya. Saya ke Mekah, saya sampai Mekah itu bulan Mei. Awal bulan Mei. Di situ guru saya bilang, habis sholat subuh kamu tawaf 3 kali. Baca doa-doa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa aja. Bebas, yang bahasa penting ya waktu itu doa saya gini, ya Allah, kalau menurut Engkau saya amanah, saya baik, saya pengen nyalon DPR. Partai manapun saya akan terima ya Allah, walaupun Engkau berikan partai yang bernama Entelehet pun saya terima.
Itu karena apa? Saya tidak mau menyebut nama partai. Yeah. Yang diberikan Allah itu yang terbaik. Yeah. Boleh percaya, boleh tidak. Okay. Saya selesai tawaf, ada nomor telepon, nomor tidak dikenal masuk ke HP saya. Telepon? Nomor telepon, okay. Telepon WA. Oke. Okay. Gambarnya anak kecil, pakai kaos kuning. Oke. Saya angkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ini Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mas, saya Fauji, Ketua Golkar Kabupaten Jepara. Merinding saya ini, nak lihatin. Merinding semua. Oke. Jadi, Mas, saya dengar-dengar, Mas ini mau nyalon DPR ya? Ya. Belum dapat partai ya? Nggih, belum Pak. Pripun Pak? Ada peluang buat saya? Kebetulan ada calon yang dari Golkar yang sakit mengundurkan diri. Oke. Namanya Pak Haji Nur Yahman. Oke. Beliau itu tokoh terkenal di Kabupaten Jepara. Ya. Mas Malik mau nggak gantiin beliau? Oke. Akhirnya saya dapat partai pas setelah saya tawaf. Pas saya dapat partai, saya tanya lagi, Pak, biayanya berapa? Nah, ya Pak, jadi pada saat Bapak nyalek untuk DPR RI, itu modal Bapak berapa tuh Pak? Nah, waktu saya ditelepon, Ketua Golkar Kabupaten Jepara itu, saya kan tidak paham politik. Oke. Saya tidak pernah ada di dunia politik. Oke. Saya angkat, saya tanya, Pak, berapa untuk masuk nyalon DPR RI? Karena saya dengar-dengar ada partai yang DPRD aja 100 juta. DPRD 100 juta. Saya dengar-dengar itu. Oke. Saya harus bayar berapa, Pak? Tahu nggak jawabannya apa? Mas, di Golkar tidak ada mahar politik. Asli itu. Oke. Jadi saya masuk, saya masuk, saya tidak peduli saya mau dapat nomor urut berapa. Ya. Yang jelas doa saya ke Allah, saya pengen dapat partai, saya pengen nyalek DPR RI, itu saja. Dan Bapak juga berstatement di beberapa media sosial, itu bahwa memang untuk menjadi anggota DPR itu tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Besar, betul. Nah itu kenapa Bapak bisa berstatement seperti itu? Apalagi ini DPR RI ya Pak, betul. Gitu. Jadi gini, yang bikin mahal di DPR RI itu pengenalan. Pengenalannya ya? Disebut kampanye. Oke. Kalau kita mendatangkan band besar untuk mengumpulkan massa, anggap aja terkumpul 100.000 penonton. Ya. Kita butuh duit miliaran, Mas. Betul. Kalau seperti itu, saya jelas tidak mampu. Oke. Yang saya lakukan adalah mengganti itu menjadi sebuah konten yang ditonton orang ratusan ribu atau jutaan. Bapak mengganti strategi kampanyenya? Iya, strategi kampanye saya ubah. Jadi kalau saya tujuannya kampanye itu apa sih? Orang tahu kita, orang kenal kita, orang dengerin kita. Memilih Nah, akhirnya. Kita pancing itu dengan superhero kita tadi. Ultraman. Di situ saya masukkan pesan-pesan. Baik, Pak Malik. Pak Malik ini sudah ditempatkan di Komisi 13. Sesuai Salah satunya juga Kementerian Hukum. Iya. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak nanti terkait dengan bagaimana kontribusi Bapak terhadap penegakan hukum selama ini. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Kembali dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama Pak Malik. Pak Malik sudah ditempatkan atau ditugaskan di Komisi 13 yang salah satu mitranya adalah Kementerian Hukum. Saya penasaran nih terkait dengan kontribusi Bapak sebelum menjadi anggota DPR RI ini. Pernah nggak berkontribusi dalam penegakan hukum atau membantu masyarakat untuk mencari hukum yang berkeadilan? Nah, itu juga pengalaman hidup dari keluarga saya zaman susah dulu. Ya. Susahnya orang nggak punya mencari keadilan. Itu yang membuat saya tergerak memberikan advokasi sosial kepada masyarakat kurang mampu. Oh, Bapak membuka itu? Ya, bersama 1, Gerakan Jalan Lurus, 2, Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Ansor, GP Ansor. Oke. Itu ada LBH yang diberikan secara gratis untuk orang-orang yang kurang mampu. Oke. Nah, dalam perjalanan 2018 sampai 2024, waktu itu saya belum ada keinginan nyalek sama sekali. Nggak ada keinginan, 2018 itu. Waktu Bapak di bidang hukum tersebut, Pak? Nggak ada keinginan. Oke. Itu sampai 2024 itu yang kita bantu sudah lebih dari 800 orang. Oke. Dan semuanya itu gratis. Tidak dipungut biaya. Dan dibiayai kita pribadi. Operasional dari pribadi, Saya Pak? pribadi. Oke.
Oke, jadi apa tujuan Bapak waktu itu? Kan Bapak belum punya niatan menjadi anggota DPR. Kenapa membantu masyarakat? Tujuannya gini, Mas. Saya dari hidup susah, diberikan amanah Allah sehingga saya berkecukupan. Saya pengen gunakan rezeki itu untuk membantu orang. Oke. Jadi saya sama istri saya sampai sering berantem. Gara-gara? Gara-gara tidak punya waktu untuk keluarga, dan suka ngasih duit ke orang. Gitu. Saya suka ngasih orang karena apa? Saya ingat betapa susahnya hidup saya dulu. Mungkin 50.000 rupiah buat saya tidak ada artinya. Tapi buat orang yang tidak atau belum makan 3 hari, luar biasa itu. Itu Pak. Sangat berarti sekali. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Dan dari pengalaman Bapak Ibu saya, pernah ada masalah. Betapa susahnya kita kalau tidak punya saudara pejabat, tidak punya keluarga pejabat, tidak punya duit mencari keadilan. Susahnya apa? Di samping kita tidak paham hukum, kayak sewa pengacara, kayak apa, itu semuanya kan butuh biaya. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang-orang yang kurang mampu itu susah mendapat keadilan. Maka dari itu kita menjadi fasilitator. Dengan syarat orang itu adalah korban, bukan pelaku. Tapi saya setelah jadi DPR ini malah kebalik. Yang minta tolong ini ada pelaku judi, ada pelaku orang yang mukulin orang karena mabuk. Jadi ini saya sebel. Bukan korbannya malah. Saya sebel malah gitu. Saya sebel. Karena apa? Selama ini saya membantu korban. Setelah saya jadi DPR, Mas, saya tolong dibantu, ada masalah apa? Nganu, Mas, di backup anak saya habis mukulin orang. Kayak gitu saya malah nggak suka gitu. Saya ngomong di awal. Saya selama ini memberikan bantuan hukum. Tapi semuanya itu untuk orang kurang mampu dan korban, bukan pelaku. Pak, tapi gitu. Akhir-akhir ini banyak kasus yang no viral, no justice, Pak. Bagaimana Bapak melihat fenomena penegakan hukum saat ini yang ada no viral, no justice tersebut? Itulah banyaknya oknum-oknum yang ada di negara kita. Makanya saya bersyukur Allah memberikan saya Komisi 13. Di situ ada Kementerian Hukum. Di situ ada anggaran untuk bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Tapi banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa sebenarnya itu ada. Kenapa masyarakat tidak tahu? Bisa jadi kurang sosialisasi. Itu menurut Bapak kendalanya penegakan hukum itu? Menurut saya, yang pertama, di samping mereka tidak mengerti jalur atau proses hukum yang benar, mereka memanfaatkan media sosial yang gampang viral. Karena gini, yang terjadi nih ya, kalau ada orang laporan, laporannya lama, biasanya mereka langsung berpikir, biasanya ini saya dimainkan. Padahal itu ada namanya tahap SP2HP. Kita bisa meminta, bisa menanyakan. Lalu ini yang terjadi selama ini yang saya lakukan. Yang sudah menangani 800 orang ini. Saya kalau menghadapi oknum, karena saya bersama dengan lembaga bantuan hukum ini, jika lama, kita disediakan namanya propam. Jika melebihi dari SOP, kita tinggal lapor ke propam. Waktu itu yang kita lakukan kan seperti itu. Tapi kalau tidak mengerti hukum, kan tidak bisa. Dan tidak tahu. Nah, maka dari itu, ketidaktahuan ini, saya senang sekali ada di Komisi Hukum. Karena memang ada anggaran yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Yang penting ada SKTM dari desanya, dia bisa mendapatkan bantuan hukum gratis kok. Ada dari Kementerian Hukum. Ada anggarannya sebenarnya? Ada. Untuk memberikan bantuan hukum kepada orang masyarakat yang kurang mampu. Ada. Pendampingan dan sebagainya itu ada, Pak, ya? Tapi selama ini yang saya lakukan itu duit saya pribadi. Nah, itu kemana, Pak? Saya pun baru tahu setelah saya ada di Komisi 13. Itu Bapak baru tahu? Baru tahu, kemarin saya ketemu Kak Kanwil. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Kak Kanwil Jawa Tengah. Ternyata ada anggaran. Cuman anggaran itu kecil. Baik, dari pengalaman Bapak tadi 800 orang dari 2000 lebih dari 2018 hingga 2024 sudah membantu orang. Menurut Bapak, penegakan hukum di Indonesia kendala utama tuh apa nih, Pak? Yang menurut pandangan Bapak? Kendala utama tidak pahamnya masyarakat dengan hukum. Tidak paham, Ya. Masyarakat tidak mengerti
jalur-jalur yang benar dalam melapor. Oke. Kedua, banyaknya oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat itu. Oke. Jadi yang dimanfaatkan itu orang yang tidak tahu. Kalau dia pinter dan paham hukum, oknum ini tidak akan mungkin berani. Oke. Karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia lapor ketemu oknum, nah itu. Jadilah hal itu. Oke. Nah, maka dari itu kita perlu mendorong pemerintahan Pak Prabowo ini untuk lebih meningkatkan bantuan-bantuan hukum kepada orang yang kurang mampu itu. Ya. Kalau bisa setiap provinsi kalau 5 miliar itu anggap per kasus misalnya sampai 8 juta ya. Oke. Itu hanya menyentuh berapa orang. Oke. Pak, juga ada salah satu kasus hukum yang terkait kasus yang Bapak juga di sosmed juga posting terkait dengan kasus Ronald Tanur, Pak. Itu juga sebelumnya juga sudah dibawa ke DPR oleh salah satu anggota DPR dan akhirnya terungkap hingga yang saat ini sudah terbuka, Pak ya. Nah, apa nih tugas besar Ultraman di parlemen nantinya yang Bapak kan tentu pasti punya target-target dong. Nah, apa nih Pak targetnya, Pak? Nah, kebetulan di Komisi 13 ini saya nggak tahu ya, Allah itu ngasih saya itu kok pas terus. Pas terus. Pas banget, bener. Oke. Komisi 13 ini ada namanya Kepala Staf Presiden. Ya. Jadi kalau saya menemukan hal seperti ini, ke depannya saya tinggal ngomong ke Kepala Staf Presiden, sampaikan Pak tolong ke Presiden. Langsung nyampe ke Presiden. Waktu itu kasus Ronald Tanur memang sangat amat di luar nalar. Kok bisa vonisnya bebas? Itu yang membuat orang dan masyarakat semuanya itu tahu bahwa ini ada main. Dan itu juga karena viral juga, Pak. Ya, karena ada videonya viral di mana-mana. Mungkin kalau tidak ada itu mungkin kan kelihatan ya, dugaan ada main karena loh kok sampai bebas begini. Ya. Makanya sebenarnya yang bersuara banyak. Ada Pak Ahmad Sahroni juga, teman-teman senior-senior juga bersuara karena pasti melihat itu hal yang janggal. Maka dari itu salah satu penyebab banyaknya oknum yang terungkap penerima suap ini adalah DPR yang bersuara. Kan gitu. Betul. Jadi DPR ini bersuara lantang sehingga menjadi viral. Ada macam-macam banyak fraksi yang menentang atas putusan ini. Ternyata terbukti ini adalah sebuah gunung es. Jadi gimana? Hanya kelihatan pucuknya, bawahnya ternyata setelah ketangkap ada yang sampai ratusan miliar. Ketangkapnya itu kan. Dan alhamdulillah Allah kasih saya di komisi yang dekat dengan Sesnek dan Kepala Staf Presiden. Nah, nanti kita bisa menjalin komunikasi. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita tidak perlu banyak omong. Kita cukup berbisik ke Pak Presiden melalui Kepala Staf Presiden. Jadi Bapak komit ya kinerja atau di DPR RI turut serta untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan ke depan. Tidak tergoda apapun. Turut serta banget. Turut serta banget. Ya kita orang desa, orang kampung, kita sudah biasa hidup susah. Kita mau mewah-mewahan itu malu. Bahkan sampai sekarang ya Mas. Saya itu kalau balik ke Jepara naiknya bis loh. Nggak naik pesawat? Kalau naik pesawat mobil itu pribadi? pernah. Itu hanya untuk memburu waktu. Misalnya kemarin saya ada acara syukuran. Selesainya itu tengah malam. Dan saya Senin pagi harus sudah di Jakarta. Saya itu kondisi-kondisi urgent itu saya tetap naik pesawat. Kalau naik mobil pribadi sesekali. Karena kalau sering saya khawatir dengan keselamatan saya juga. Jauh masalahnya. Jauh begitu sopir ngantuk, saya lihat banyak kecelakaan di tol itu, wah saya ngeri sendiri. Kalau naik bis itu kan enak ya. Dia kendaraannya besar. Kalau terjadi accident tidak mungkinlah langsung mati kan itu. Tapi turun bis nggak pakai baju Ultraman kan Pak? belum. Cuman kalau ada request boleh lah. Jadi intinya Bapak komitmen ke depan berkinerja atau dalam penegakan hukum yang berkeadilan ke depan Pak ya. Sampai detik ini silahkan dipantau. Tidak ada satu hari pun saya tidak ngabari masyarakat saya. Setiap hari saya post kegiatan saya karena saya ngomong, saya tidak post sehari berarti saya tidak kerja di hari itu. Makanya saya komitmen setiap hari itu kita membuat konten. Baik, terima kasih Pak Malik atas kehadirannya dalam program Kabar Nusantara. Dan itu tadi pemirsa bagaimana kisah Ultraman ini masuk parlemen. Dan Ultraman akan berkomitmen bekerja sepenuh hati
kepada DPR RI dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan ke depannya, tentunya melalui fungsi-fungsi yang ada di DPR RI. Pemirsa, sekian dari kami, seluruh kru TVRI Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfa Rizky, sampai jumpa.